Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sumarno. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2024 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Saya akan membuat video pembelajaran yaitu PJBL Project Based Learning untuk memenuhi tugas PPL 2. Silakan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau kalian sudah berdoa, maka selanjutnya Bapak akan mengabsen kehadiran kalian. Ya. Untuk Alia Rehana, Arimbi, Fauzia Azhara, Hilmi Muhammad Azami, Muhammad Ade Saud, Muhammad Alvin, Saskia, Safira Nur Cahyati. Alhamdulillah ada semua ya. Hari ini kalian mempelajari ya pelajaran dengan baik. Artinya kehadiran ini kalian harus benar-benar mengikuti terus pada pembelajaran berikutnya juga. Nah, sebelum kita mulai, sebagai pelajar yang cinta tanah air, ya, pelajar yang cinta dengan negeri ini, ya, dan juga pelajar yang mana rahmatan lil alamin, kita sebelum belajar wajib yang menyanyikan lagu wajib, terutama lagu Indonesia Raya. Maka dari itu silakan kalian berdiri, ya, untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jawab silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku.
sehat? Alhamdulillah. Dan apakah kalian sudah rapi pakaian kalian? Sudah rapi? Sudah rapi pakaiannya? Alhamdulillah. Ya. Nah, pada hari ini Bapak akan memberikan motivasi kalian yang mana kalian adalah menjadi pelajar yang hebat, pelajar yang rajin berangkat ke sekolah, belajar yang mana mengikuti setiap pembelajaran yang guru sampaikan kalian. Dengan seperti itu, mudah-mudahan esok nanti cita-cita kalian bisa tercapai. Amin ya Rabbal alamin. Banyak sekali ilmu-ilmu yang kalian serap di sini. Itu bukan siapa-siapa, tapi diri kalian. Senantiasa dari hasil di sekolah ini kalian menjadi orang hebat yang mana berguna bagi diri kalian, berguna bagi keluarga kalian, dan berguna bagi semua orang, terutama agama, bangsa, dan negara ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Nah, hari ini adalah kelanjutan dari pembelajaran yang kemarin. Ya. Nah, kemarin mengenai sifat-sifat wajib Rasul dan sifat mustahil bagi Rasul. Nah, kalian harus tahu iman. Ya. Dalam pembelajaran ini kita belajar iman kepada Rasul-Rasul Allah dengan meneladani sifat-sifat wajib bagi Rasulullah dan sifat mustahil bagi Rasulullah. Bapak tanya nih, ya, pembelajaran kalian yang kemarin, ya, arti dari iman itu apa? Percaya. Iman artinya percaya, berarti percaya adanya Rasul, ya, percaya adanya Rasul yang diutus oleh siapa? Oleh Allah. Akan tetapi Rasulullah diutus oleh Allah ke bumi. Tentu saja Rasulullah mempunyai sifat-sifat wajib dan sifat mustahil. Ada berapa sifat wajib? 4. Ada 4. Apa itu? Sidik, tabligh, amanah. Apa itu artinya sidik? Jujur. Ya. Apa itu amanah? Jawab percaya. Tabligh apa itu? Menyampaikan. Kalau fatona? Alhamdulillah. Berarti kalian, ya, sudah memahami, ya, pembelajaran mengenai iman, percaya iman kepada Rasul Allah, ya. Nah, tapi, ya, sebelum kita lanjut ke selanjutnya, kita lihat-lihat dulu, ya, lihat-lihat supaya semangat untuk pelajaran ini. Lihat-lihat dulu, ya. Tepuk semangat. Satu kali lagi, tepuk semangat. Penyegaran untuk kita. Nah, Bapak akan bacakan materinya, ya, tentang masih lanjutan materi, yaitu beriman kepada Rasul Allah dengan meneladani dan sifat-sifat wajib dan mustahil Rasulullah. Ya, maka, ya, untuk pencapaiannya, ya, pencapaian daripada pembelajaran ini, ya, kalian harus mengetahui, ya, tujuan pembelajaran dan pencapaian pembelajarannya, ya, ini dan kalian, ya, yaitu peserta didik dapat memahami tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah, ya, dengan meneladani sifat-sifat wajib
peserta didik nanti membuat poster tentang ya yang berkaitan dengan sifat-sifat Rasul, yang baik sifat wajib maupun sifat mustahil. Nanti dipresentasikan, ya nanti Bapak akan membuat kelompok. Nah, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 selanjutnya untuk membuat poster mengenai sifat-sifat wajib dan mustahil bagi Rasulullah. Ini ya pencapaiannya ya, yang itu pencapaiannya. Nah, maka dari itu kalian simak materinya, ya. Materi ini yang menyangkut beriman pada Rasul Allah. Tuh. Beriman kepada Rasul Allah, ya. Apa itu makna beriman pada Rasul Allah? Iman. Iman apa tadi? Artinya? Iman tadi artinya percaya. Bahwa Allah mengutus Rasul sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Ya. Contoh untuk siapa? Contoh untuk siapa? Untuk manusia, untuk umatnya. Ya. Kemudian Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 285 tentang kewajiban beriman kepada Rasulullah, ya, yang mana berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya. Sadaqallahul azim. Artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran, ya. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, mereka semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu-lah tempat kembali. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285, ya. Dan kemudian Nabi Ar-Rasul memiliki akhlak yang baik. Yang akhlak itu sifat-sifat Rasul. Tadi sudah kalian pelajari bahwa ya sifat Rasul itu ada berapa, sifat wajib itu ada berapa? Ada berapa? Sifat wajib dan Rasul ada berapa? Ada apa? Yang pertama apa? Sendiri. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Nah, sidik itu artinya apa? Artinya benar. Benar apa yang dikata Rasulullah itu benar. Ya, tidak mungkin tidak benar, karena Rasulullah adalah utusan Allah. Itu. Tabligh apa artinya? Menyampaikan sesuatu yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril ke Nabi Allah Muhammad SAW untuk disampaikan kepada siapa? Kepada manusia, umat manusia. Kemudian yang ketiga apa? Amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Sehingga apa? Sehingga Nabi Allah Muhammad SAW dapat dipercaya.
saya. Karena apa? Itu bersumber dari Allah. Apa yang dikatakan, apa yang diperbuat, apa yang dilakukan sangat dapat dipercaya. Kemudian patona artinya apa? Patona artinya pandai atau cerdas. Yang mana nanti semua permasalahan yang menyangkut tentang manusia, tentang semuanya yang menyangkut tentang kehidupan manusia yang Allah turunkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, ada suatu masalah, akan tetapi yang namanya Rasulullah harus cerdas, harus pandai. Ya, untuk apa? Untuk mencari solusi. Ya, cari solusi dari permasalahan tersebut. Ya, supaya ada titik jalan keluar, yang itu namanya patona. Ada berapa tadi jawabannya? Berarti ada 4. Nah, kemudian Rasulullah juga punya sifat mustahil. Ya, mustahil bagi Rasul ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, izin. Apa itu artinya izin? Mungkinkah Rasulullah bohong? Tidak. Ya, tidak mungkin Rasulullah bohong. Ya, karena izin ini adalah sifat mustahil bagi Rasul, tetapi tidak mungkin Rasul itu bohong. Ya. Yang kedua apa itu? Hikmat. Apa itu hikmat? Menyembunyikan. Tidak mungkin Rasulullah SAW menyembunyikan sesuatu yang disampaikannya. Ya, Allah mengutus malaikat Jibril menyampaikan sesuatu, ya, menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian disampaikan lagi, tidak akan menyembunyikan apapun, ya, disampaikan seluas-luasnya, disampaikan selebar-lebarnya kepada umat manusia. Begitu. Itu ya, tidak mungkin Rasulullah itu hebat, tidak mungkin, ya, karena berkhianat itu sangat dibenci oleh Allah. Pengkhianat atau khianat itu perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah, maka mustahil Rasulullah berkhianat. Kemudian yang keempat apa itu? Tidak mungkin Rasulullah SAW punya sifat yang bodoh, ya, dan sifat ini dijauhi, ya, oleh semua orang. Akan tetapi bahwa kalau yang namanya Rasul itu mempunyai sifat yang mustahil bodoh. Seperti itu, ya. Ada berapa ini sifat mustahil Rasul? Ada 4. Nah, kalian bisa meniru sifat-sifat wajib bagi Rasul, ya. Bagaimana dan menirunya? Dengan selalu berucap dan bertindak dengan benar. Kalian di sekolah, kalian di rumah, dan kalian dimanapun, di lingkungan manapun, kalian harus selalu berucap dan bertindak dengan benar. Enak kitanya. Kalau kita tidak benar, nanti kalian tidak akan selamat. Nanti kalian sendiri akan menanggung akibatnya. Ya. Maksud di sini berucap yang jujur, bertindak dengan benar, ya. Jangan sekali-kali kalian, ya, tidak berkata yang tidak baik, yang tidak benar, berkata kasar, yang menjadi penyebab seorang, ya, dijauhi seseorang, kemudian apa itu namanya dikasari ini karena dari kitanya sendiri. Kemudian yang selanjutnya berani karena benar, ya, kita berani karena benar walaupun kalian istilahnya hanya punya kemampuan sedikit, akan tetapi terus belajar kemudian kalian mempelajarinya dengan baik dan kalian berani untuk mempresentasikan. Kalaupun ditanya, ya, langsung ajukan tangan, kalian berani dan jawab dengan benar. Ya, kalaupun suruh maju ke depan, kalian juga harus berani maju karena benar. Gitu. Ya, menjaga titipan, amanah, titipan itu kalau kalian di saat pembelajaran di sekolah kemudian dikasih tugas, ya, kemudian kalian pelajari di rumah dengan baik, ya, banyak sekali yang membantu kalian
sekarang itu banyak media sosial, sekarang itu banyak sesuatu yang bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas PR dari guru kalian. Jangan sampai kalian melalaikan titipan ini, jangan sampai kalian tidak kerjakan. Ini adalah amanah dari guru. Dan kemudian rajin belajar. Dengan rajin belajar ini kalian menjadi anak-anak yang hebat, menjadi pelajar yang hebat, yang mana pelajaran ini akan dikembalikan lagi ke kalian. Kalian bisa mengaji, kalian bisa sholat, kalian bisa pinter, itu untuk diri kalian sendiri. Maka dari itu, orang yang selalu anak pelajar yang selalu rajin, insya Allah mudah-mudahan bisa pintar, ya. Nah, selanjutnya tujuan diutusnya Rasulullah. Apa itu tujuan diutusnya Rasulullah? Tujuannya apa? Untuk menyampaikan wahyu Allah, yaitu membimbing manusia ke jalan yang benar. Kemudian menyempurnakan akhlak serta menjadi teladan dalam menjalankan agama. Rasul menyampaikan wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah disampaikan lagi kepada umatnya. Dengan begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan kepada kita semuanya. Di antaranya ke jalan yang benar, yang tadinya nggak benar, Rasulullah mengarahkan dengan pembelajaran yang benar, dengan akhlak yang benar, dengan perbuatan yang benar, dengan perkataan yang benar, ya. Kemudian menjadi teladan menjalankan ajaran agama, terutama agama Islam, gitu. Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Rasulullah SAW bersabda yang artinya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan manusia. Ya, itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Dan tentunya juga ya kita harus mengetahui nama-nama Nabi dan Rasul. Ya, ada berapa yang Nabi wajib kita ketahui? Ada berapa? Ada 25 Nabi. Ya, di antaranya Nabi siapa saja? Ayo. Ya. Dan tentunya ada di antara nabi-nabi tersebut yang memiliki keteguhan hati yang kuat, yang dimaksud dengan keteguhan hati yang kuat yaitu Rasul Ulul Azmi. Ya, ada berapa? 5. Ada 5. Siapa saja beliau? Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, yang pertama kisah Nabi Musa. Ada yang tahu kisah Nabi Musa? Ada yang tahu? Kisah Nabi Musa ini adalah pada waktu zaman Raja Fir'aun, yang mana tongkatnya bisa membelah lautan.
pada waktu itu Nabi Musa dikejar-kejar oleh pasukan Raja Fir'aun, kemudian lari di pinggir lautan. Nabi Musa kemudian membelah lautan dengan tongkatnya dan menyeberang lautan, dan pasukan Fir'aunnya pas di tengah lautan, lautnya menutup, ditenggelamkan. Selamat gak umatnya Nabi Musa? Selamat. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam waktu itu ada yang namanya raja siapa? Namrud, yang pada waktu itu patung-patung berhala dihancurkan oleh beliau. Kemudian beliau dikejar dan ditangkap oleh pasukan Raja Namrud. Kemudian beliau dibakar, tapi Allah menyelamatkannya. Api yang membakarnya berubah menjadi dingin. Artinya Nabi Allah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempan dibakar. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Tahu Nabi Nuh? Nabi Nuh pada waktu itu yang oleh Allah ya, pada waktu itu membuat perahu atau kapal yang besar. Pada saat itu kekeringan melanda, diejeklah sama orang-orang, sampai dilempar kotoran, sampai diejek, ngomong gak enak. Akan tetapi dengan keteguhan Nabi Nuh tetap membuat yaitu kapal yang besar. Pada suatu ketika tibalah suatu ujian dari Allah, yang itu datangnya air banjir, ya, datangnya air banjir yang sangat luar biasa. Kemudian umatnya Nabi Nuh itu ikut ke perahunya Nabi Nuh, selamat. Tetapi ada salah satu anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an yang tidak mau ikut oleh beliau, yang akhirnya tenggelam ya pada air bah tersebut ya. Dan kemudian selanjutnya yaitu Nabi Isa. Nabi Isa yaitu nabi yang mana oleh Allah diberikan ketukan hati yang berupa bisa menghidupkan orang mati. Bisa dihidupkan oleh beliau Nabi Isa. Nabi Isa juga yaitu nabi yang oleh Allah ditakdirkan tidak mempunyai ayah, ya, punya ibu tidak punya ayah, itu ya Nabi Isa. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad SAW, beliau adalah panutan kita yang tadi sabdanya, aku diturunkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Menyempurnakan berarti segala perbuatan manusia disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad ini diberikan oleh Allah mukjizat, yaitu berupa kitab apa? Kitab Al-Quran Al-Karim, yang mana sering kita baca, yang mana sering kita hafalkan. Dan beliau adalah mempunyai suatu kelebihan pada waktu itu, bisa membelah kuburan. Ya, yang paling terpenting lagi, Nabi Allah Muhammad SAW yaitu mempunyai apa? Syafaat untuk kita. Kita akan berikan syafaat olehnya nanti di suatu saat nanti ya, di akhir pada zaman ini, pada nanti di akhirat ya, di pada masa nanti ada seorang yang akan menunggu kita, bukan orang tua kita, bukan saudara kita, bukan tetangga kita, bukan teman kita, tapi siapa beliau? Beliau adalah Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaat kepada kita. Amin ya Allah. Amin. Ya. Nah, sekian dan terima kasih. Nah, apakah dari pemaparan tersebut adakah kalian yang mau ditanyakan dari awal sampai akhir ini mengenai tentang sifat wajib bagi Rasul, sifat mustahil bagi Rasul, dan wajib kita ketahui yaitu 25 nabi. Adakah yang ditanyakan? Ada? Alhamdulillah, berarti kalian memahaminya ya. Oke. Selanjutnya nah kalian
mana dalam pencapaian pelajaran ini kalian dapat membuat poster tentang sifat-sifat Rasul. Yang mana posternya yang akan kalian buat yaitu ya poster sifat wajib bagi Rasul, poster sifat wajib bagi Rasul Sidik, sifat wajib Rasul amanah, sifat wajib Rasul tabligh, poster sifat wajib bagi Rasul makonah, dan poster sifat mustahil bagi Rasul. Nah ini akan Bapak bagikan ya ininya, lembar LKPD-nya akan ya kalian isi ya. Ini nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Silakan kalian untuk berdiskusi ke kelompoknya masing-masing ya. Silakan. Nih. Selanjutnya yaitu silakan kalian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 memaparkan hasil tugas dari kelompok kalian. Untuk kelompok 1 silakan maju ke depan untuk memaparkan hasil dari yang kalian buat. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil tugas diskusi dari kami. Sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. 1. Sidik, jujur. 2. Amanah, dapat dipercaya. 3. Tabligh, menyampaikan. 4. Pasona, cerdas. Sifat mustahil bagi Rasul.
1. Fizik, berbohong. 2. Khianat, tidak dapat dipercaya. 3. Kitman, menyembunyikan. 4. Barada, bodoh. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, selamat satu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tugas dari kelompok kami. Sifat wajib bagi Rasul. 1. Sidik artinya jujur. 2. Amanah dapat dipercaya. 3. Tabligh menyampaikan. Matonah artinya tegas. Sifat wajib mustahil Rasul. 1. Kizib artinya bohong. 2. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. 3. Kitman artinya menyembunyikan. 4. Balada artinya bodoh. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, selamat dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil dari tugas kami. Sifat wajib bagi Rasul. 1. Sidik yang mempunyai arti benar. 2. Al-amanah yang mempunyai arti dapat dipercaya. 3. Tabligh yang mempunyai arti menyampaikan. 4. Al-matonah yang mempunyai arti bijaksana. Selanjutnya, sifat wajib mustahil Rasul. 1. Kadzib yang mempunyai arti bohong. 2. Khianat yang mempunyai arti tidak dapat dipercaya. 3. Kitman yang mempunyai arti menyembunyikan. 4. Barada yang mempunyai arti bodoh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila kita berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya yaitu kesimpulan, yang mana kesimpulan ini mengenai tentang pelajaran yang sudah dipaparkan tadi, yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Berarti kita bisa meneladani sifat-sifat wajib bagi Rasul. Yang mana tadi itu ada sidik, yaitu kemudian ada amanah, dapat kemudian tabligh menyampaikan. Matonah yaitu cerdas, seperti itu ya. Akan tetapi Rasul juga mustahil mempunyai sifat mustahil. Apa saja yaitu kizib, berbohong, kemudian khianat, tidak dapat percaya, kemudian kitman, menyembunyikan, kemudian balada. Dari semua sifat-sifat itu yang akan kita simpulkan bahwa yang pertama mengenai sifat wajib bagi Rasul menjadi suri teladan kita. Kalian laksanakan sifat-sifat tersebut, ya, baik di sekolah, di rumah dan dimanapun, agar kalian bisa menyelesaikannya. Dan kemudian Allah telah menurunkan yaitu seorang Rasul, yaitu untuk memperbaiki akhlak manusia yang tadi kalian pelajari, dari sifat wajibnya, dari sifat mustahilnya, dan mudah-mudahan dari sifat itulah dapat kita pelajari dengan baik dan kita menjadi pelajar yang hebat, menjadi orang yang bermartabat dan menjadi orang yang sekiranya bisa diandalkan baik untuk diri kita sendiri, untuk sekolah, untuk keluarga dan untuk orang lain. Untuk hari ini kalian cukup dari Bapak, semoga kalian menjadi pelajar yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang kalian silakan berdoa kepada ketua kelas.